Guru Patimpus itu orang Batak, Toba, atau orang Batak Karo. Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah kota Medan. Teman-teman, kota Medan itu adalah kota yang unik. Sampai saat ini sering diasumsikan sebagai kota Batak. Sering diasumsikan demikian. Padahal kota Medan itu adalah daerah bertemunya banyak suku. Tetapi tidak salah kemudian jika ada orang yang mengatakan dan mengaitkan bahwasanya kota Medan itu adalah daerah orang Batak. Tidak salah, karena secara yuridis, secara administratif, pemerintah kota Medan sudah mengakui bahwasanya kota Medan didirikan oleh seorang yang bernama Guru Patimpus. Sudah diakui. Padahal sebelumnya pada tahun 1970 belum ada pengakuan secara administratif bahwasanya kota Medan didirikan oleh Guru Patimpus. Saat itu kota Medan masih diakui sebagai daerah yang dikembangkan oleh Belanda. Maka kemudian titik berkembangnya atau titik nolnya Medan saat itu adalah perpindahan dari keresidenan dari Bengkalis ke kota Medan. Itulah dulu sejarahnya. Tetapi kemudian orang Indonesia, orang Medan sepertinya punya kesadaran tersendiri bahwasanya sejarahnya harus dijauhkan dari kolonialis. Maka pada tahun 1970-an pemerintah kota Medan membentuk dewan untuk melacak, mencari jati diri siapa sebenarnya yang mendirikan kota Medan. Harus dijauhkan dari kolonialis. Tibalah kesimpulan mereka bahwasanya yang mendirikan kota Medan itu adalah seorang guru yang bernama Guru Patimpus. Guru Patimpus sering dipercaya sebagai orang Karo yang bermarga Sembiring Pelawi. Dasarnya adalah dari riwayat Hamparan Perak. Riwayat Hamparan Perak ini adalah sebuah naskah tentang semacam reportase perkembangan sebuah daerah, reportase daerah, kira-kira begitu, semacam sejarah. Itu adalah naskahnya. Banyak orang yang meragukan naskah ini. Banyak sekali orang meragukan naskah ini. Karena konon katanya orang Karo tidak terlalu suka dengan pustaka yang beraroma reportase budaya. Mereka lebih suka tentang adanya nujum, adanya mantra, adanya pengobatan, cenderung ke sana. Maka kemudian ketika ada naskah tentang RHP, riwayat Hamparan Perak beraroma reportase budaya, banyak orang yang meragukan. Tetapi fakta kemudian sudah mengakui bahwasanya riwayat Hamparan Perak ini menjadi basic, menjadi dasar, menjadi semacam titik nol dari kota Medan. Yang dimana saat itu Guru Patimpus meletakkan atau membuka kampung tepat di pertemuan antara dua sungai. Di situ kota Medan saat ini, itulah titik awalnya kota Medan. Begitu katanya. Teman-teman, kenapa orang ragu kepada naskah riwayat Hamparan Perak? Karena ternyata naskah aslinya sudah tidak ada lagi. Jadi fakta yang digunakan adalah fakta yang tidak fakta primer. Karena kemudian katanya naskah ini hilang, tetapi sudah sempat diterjemahkan kepada aksara bahasa Melayu, lalu kemudian ke aksara Latin, dan inilah naskah yang digunakan oleh panitia saat itu untuk melacak sejarah kota Medan, naskah dari riwayat Hamparan Perak. Jadi bukan naskah primernya lagi, tetapi mereka mengakui bahwasannya alih wahana itu, alih bahasa itu ya tetap menceritakan begitu. Tetapi kalau itu betul, ternyata konon katanya menurut riwayat Hamparan Perak itu Guru Patimpus adalah orang Batak Toba, bermarga Sinambela, bukan Sembiring seperti disebutkan Sembiring Pelawi. Dia adalah keturunan dari seorang raja di Toba, si Singamangaraja, Sri Maharaja, namanya si Raja Hita. Kemudian dia berpetualang karena dia tidak mau dirajakan, atau mungkin barangkali bukan tidak mau, mungkin barangkali dia takluk dalam sayembara, barangkali begitu. Tapi intinya konon katanya menurut naskah itu dia adalah bermarga Sinambela. Lalu kenapa kemudian dia sering diasumsikan sebagai orang Karo? Fakta kemudian memang si Guru Patimpus ini dia adalah menikah dengan seorang Karo. Tetapi kita berpikir kritis, kenapa harus Guru Patimpus yang mendirikan kota Medan? Bukan pada dasarnya ketika dia datang ke daerah kota Medan saat ini, dia berjumpa dengan seorang datuk, lalu seorang datuk itu mengajak adu kekuatan, dan pada kenyataannya ketika adu kekuatan, Guru Patimpus kalah. Lalu
Kalau ada datuk saat itu, bukankah seharusnya datuk itu yang mendirikan kota Medan? Kenapa jadi si Guru Patimpus? Itu logika yang mungkin bisa kita diskusikan atau mungkin bisa kita pikirkan. Tetapi kita sudah mengakui sampai sejauh ini Guru Patimpus lah yang mendirikan kota Medan, meski dia pada sejarahnya kita banyak orang mengakui dia kalah adu kekuatan. Begitulah faktanya sampai saat ini. Orang masih meyakini bahwasannya kota Medan didirikan oleh seorang bernama orang Karo Guru Patimpus bermarga Sembiring Pelawi, tetapi pada naskah itu disebutkan dia adalah keturunan si Raja Hita dari orang Toba, dari keturunan keturunan Sisingamangaraja, yang nyata-nyata adalah dia adalah orang Batak Toba. Teman-teman, sebenarnya kita bertanya, Guru Patimpus itu orang Batak Toba atau orang Batak Karo? Atau apakah saya salah mengucapkan kalimat itu? Guru Patimpus adalah orang Batak Toba atau orang Karo? Karena saat ini banyak kali orang Karo yang mengatakan dan mengakui bahwasannya dia bukan Batak. Tolong, siapa tahu punya informasi, boleh dong berbagi. Guru Patimpus itu seorang Karo atau seorang Batak Toba? Lalu, kenapa dia bergelar guru?